Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Octavia. Saya di sini akan menjelaskan materi dengan judul Hakikat Pengembangan Kurikulum. Hakikat Kurikulum Development dan Kurikulum Improvement. Hakikat kurikulum development atau pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Kurikulum juga bisa diartikan sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan pengertian pengembangan kurikulum merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidik atau proses mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Pengembangan penyempurnaan yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kepentingan dengan keberadaan pendidikan yang dirancang, yaitu mulai dari ahli pendidikan, ahli bidang studi, guru, siswa, pejabat pendidikan, para praktisi, maupun tokoh panutan atau anggota masyarakat yang lainnya. Sedangkan hakikat kurikulum improvement atau perbaikan kurikulum yaitu upaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan koherensi, kesesuaian, kedayagunaan, keterlaksanaan, dan keberhasilan program kurikuler berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dan pengukuran. Perbaikan kurikulum adalah suatu keharusan bagi seorang guru profesional. Perbaikan ini sangat dilakukan karena kondisi pembelajaran di setiap kelas, di setiap level tidaklah sama. Metode belajar inquiry mungkin cocok untuk kelas A, tetapi belum tentu cocok untuk kelas B. Guru harus tanggap terhadap situasi dan kondisi belajar siswa. Guru harus siap mengadakan perbaikan atau revisi terhadap kurikulum yang dia rancang apabila terjadi tidak cocok dengan situasi dan kondisi di kelas. Dengan demikian, kurikulum tersebut akan tetap up to date atau relevan dengan kondisi siswa di kelas. Jadi, hakikat kurikulum yaitu hakikat pengembangan kurikulum dan perbaikan kurikulum merupakan istilah yang mirip tetapi tidak sama. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang lebih komprehensif, di dalamnya termasuk perencanaan, penerapan, dan evaluasi serta berimplikasi pada perubahan dan perbaikan. Sedangkan perbaikan kurikulum sering bersinonim dengan pengembangan kurikulum, walaupun beberapa kasus perubahan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Selanjutnya itu perbedaan kurikulum development dan kurikulum improvement. Kurikulum development atau pengembangan kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan sekolah bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengembangan kurikulum melibatkan pihak terkait yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Pihak-pihak terlibat dalam pengembangan kurikulum yaitu pengambil keputusan yang terkait dengan penetapan kurikulum, ahli disiplin keilmuan, ahli psikologi, dan pengajar. Berdasarkan beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pelaksanaan pendidikan diperlukan adanya perencanaan yang dilakukan dengan sistematis dan terstruktur. Sedangkan perbaikan kurikulum yaitu kurikulum tak dapat diutamakan hanya satu aspek saja, akan tetapi semua aspek anak, masyarakat, maupun pengetahuan secara berimbang. Namun demikian, perubahan akan lebih berhasil apabila dari pihak guru merasa memerlukan perubahan itu, sehingga timbul hasrat untuk memperbaiki diri demi kepentingan bersama. Perubahan yang terjadi atas paksaan dari pihak atasan biasanya tidak dapat bertahan lama. Perubahan atau perbaikan itu akan cepat luntur dan hanya diikuti secara formal dan lahiriah belaka. Menjadikan perubahan atau perbaikan sebagai masalah, melibatkan semua yang terlibat dalam perumusan masalah, pengumpulan data, menguji alternatif, dan selanjutnya pengambilan kesimpulan berdasarkan percobaan dianggap akan lebih mantap dan meresap dalam hati guru. Akan tetapi, cara ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya yaitu urgensi pengembangan dan perbaikan kurikulum. Kondisi nyata pendidikan saat ini masih jauh dari berjalannya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Mutu lulusan pendidikan nasional belum menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, produktif, dan solutif. Kepribadian mereka juga belum seutuh dan sekokoh yang diinginkan. Kurang memiliki kepekaan sosial budaya, rendah rasa kebangsaan, dan rendah kesadaran globalnya.
kurang memiliki kepekaan sosial budaya, rendahnya rasa kebangsaan, dan rendah kesadaran globalnya, maka lulusan dengan mutu rendah seperti ini pasti kurang mampu dalam memberi kontribusi pada pemenuhan kebutuhan hidup bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, meskipun bangsa ini memiliki SDM yang melimpah. Sebenarnya itu ada urgensi, yaitu menciptakan pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, kritis, kreatif, inovatif, produktif, dan solutif. Kepribadian Indonesia Pancasialis, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berkemanusiaan, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, demokrasi dan adil, menjunjung tinggi budaya bangsa, memiliki kemampuan sosial budaya, dan memiliki kesadaran global. Lulusan yang demikian akan mampu berkontribusi kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa yang bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Lalu, proses pembelajaran tidak cukup hanya meningkatkan pengetahuan semata, melainkan siswa harus dilengkapi dengan kemampuan kreatif dan kritis dan berkarakter kuat, seperti mampu bertanggung jawab, memiliki sosial, toleransi, produktif, dan adaptif. Di samping itu, didukung pula dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Yang selanjutnya itu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Menurut Hidataba, yaitu 1. Menentukan tujuan pendidikan. Langkah-langkahnya merumuskan tujuan umum, mengklasifikasi tujuan-tujuan, merinci tujuan berupa pengetahuan, dan merumuskan tujuan dalam bentuk yang spesifik. 2. Mengidentifikasi dan menseleksi pengalaman belajar dengan langkah-langkah, mengidentifikasi minat dan kebutuhan siswa, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan sosial, menentukan keluasan dan kedalaman pembelajaran. Yang ketiga, pengorganisasian bahan kurikulum dan kegiatan belajar dengan langkah-langkah, yaitu menentukan organisasi kurikulum, menentukan urutan kurikulum, melakukan mengintegrasian kurikulum. Keempat, mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum dengan langkah-langkah, menentukan kriteria, menyusun program evaluasi, teknik pengumpulan data, interpretasi data evaluasi, menerjemahkan evaluasi keadaan kurikulum. Dan selanjutnya itu strategi pengembangan kurikulum. Kepala sekolah merupakan salah satu penentu keberhasilan sekolah. Dalam peran kepala sekolah menjadi pemimpin perubahan, pemimpin belajar, dan pengembangan kultur sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga memfasilitasi guru mengajar sehingga siswa dapat belajar dengan efektif. Kapasitas dan kapabilitas pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah sangat menentukan pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, tugas sebagai manajer kepala sekolah harus mampu mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, melakukan monitoring, evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah. Menurut Trabzonit, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan melalui 3 tahap. Pertama, dalam merumuskan tujuan harus memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Kedua, dalam merumuskan SK berdasarkan landasan sosiologi serta landasan lain berupa landasan filosof pendidikan dan psikolog belajar. Ketiga adalah merumuskan kompetensi dasar. 2. Merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar, hal yang harus dilakukan adalah memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar merupakan proses interaksi yang dialami siswa yang kemudian dirumuskan oleh guru untuk mengembangkan proses belajar. 3. Mengorganisasi pengalaman belajar merupakan proses mengatur pengalaman belajar yang sudah dilakukan dan dialami siswa. 4. Mengevaluasi. Evaluasi merupakan proses peninjauan kembali yang bertujuan untuk pertimbangan dan perbaikan strategi pengembangan kurikulum selanjutnya. Dan yang keenam itu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, itu 1. Masyarakat. Masyarakat yang mempengaruhi pengembangan kurikulum adalah pola budaya dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Peserta didik merupakan anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, peserta didik harus menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang pendidikan, juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Hasil penelitian dalam bidang pendidikan banyak dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan kualitas pendidikan. Ketiga, itu peserta didik. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik berbeda-beda. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan perbedaan karakteristik peserta didik serta kebutuhan setiap peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.